Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita hormati Pak Bupati Kabupaten Solo yang dalam kesempatan ini diwakilkan oleh Pak Wakil Bupati. Selanjutnya yang dihormati Ketua DPRD Kabupaten Solo serta dengan seluruh anggota DPRD yang hadir pada kesempatan ini. Yang kita hormati Ketua Yokam Provinsi Sumatera Barat mewakili Pak Herman Haji Ibrahim. Selanjutnya yang dihormati Rajo Hubung Tigo Bale, kemudian hadir Usul Bito Rajo Padang dari Tebing Tinggi serta dengan seluruh rombongan. Yang dihormati Ketua Kerapatan Adat Nagari beserta dengan seluruh nenek mama. Yang dihormati Ketua Ulama Nagari beserta seluruh jajaran para ulama yang hadir pada kesempatan ini. Dan kemudian yang dihormati Wali Nagari beserta dengan perangkat-perangkat nagari. Selanjutnya Bondo Kabuang dan Cadik Pandai, dan terkhusus kepada para panitia yang telah mempersiapkan segala sesuatu sehingga pada hari ini dan sampai besok kita akan melaksanakan silaturahim masyarakat Kubuang di Kubale. Selanjutnya yang kami banggakan para pemuda-pemudi yang hadir bersama kita. Tujuan terakhir itu akan menjaga diri dan mengangkat rezeki. Terakhir akan mengangkat yang menggunakan rezeki. Mudah-mudahan insyaAllah dan kita batu batang kumpul rame-rame ini lampok sadonya. Mudah-mudahan akan lebih bahagia untuk kesehatan dan untuk kemajuan masyarakat. Bapak Ibu hadir beradir, jadi yang mau baca-baca di media tentang Kubuang Tigo Bale. Di antaranya adalah bahasa Roman Kubuang Tigo Bale tujuh disabut dan luak yang nan kampret dan luak yang hadir. Ada luak agam, ada luak nasar, ada luak 50, kemudian luak kubur. Dan kebetulan di luak-luak itu ada gunung. Persiko ada gunung sama. Ya. Karena ada gunung api, ya, gunung Sangko, gunung Singgalang. Jadi Kubuang Tigo Bale adalah salah satu luak, itu disebut dengan luak dan kubur. Dan kemudian di samping itu juga, seperti disampaikan oleh Pak Wakil tadi, ya, terbangunnya menjadi Tigo Bale Konfederasi. Ya, tadi Tigo Nagari. Dan kemudian di samping itu juga banyak sejarah-sejarah yang menjalehan tentang Kubuang Tigo Bale. Nama kota itu, Bapak Ibu dan hadir, memang layak dan pantas dirono, memang kita melakukan silaturahim. Sehingga ada pewarisan tentang sejarah yang ada di masyarakat kita untuk generasi muda. Kamu kalau nak membaca apa tadi tulisan tidak tahu. Kalau nak pandangan apa sampai pada tua tadi mungkin tahu. Yang bawa sejarah. Dan baru ada Kubuang Tigo Bale. Ya. So memang di Sumatera di Indonesia Nusantara itu banyak kerajaan-kerajaan.
Jangan misalnya di Minangkabau itu banyak kerajaan. Ya, tadi ada Gunung Tigobale, ada Indrapuro, ada Sungai Pagu, ada Pagaruyung, dan kemudian ada Kinali, dan kemudian banyak yang lain. Dan kemudian memang membuktikan ke kita bersama, memang Indonesia itu adalah lawe langgam. Dan kemudian wajar juga disampaikan juga ada bineka, berbeda-beda. Beda-beda, ya, antara Gunung Tigobale, ya, dan kemudian di luar 50 ada beda, di luar tanah datar juga ada beda, luar agama itu ada di Sumatera Barat, dan kemudian berhimpun menjadi suatu provinsi. Itu juga tadi disampaikan oleh Busana kita dari Raja Padang, ya, menjalehan ke kita tentang tanah wilayah pusat tinggi. Itu makanya kita berani Rajo provinsi yang paling tangguh dan paling tahan di Sumatera Barat. Kenapa? Karena tanahnya masih milik negara, wilayah ada pusat tinggi, sehingga tanah tidak mudah dipindah tangan. Kalau daerah lain lah milik sekian 9 dari orang. Bahkan ada orang-orang yang punya jutaan hektar. Tadi malah ini moyangnya juga. Tapi insya Allah di ranah Minang maka itu bertahan terus. Itu makanya ranah Minang tidak mudah dibalik. Dan ranah Minang menghadirkan kekuatan untuk Nusantara. Itu pula sejarah membuktikan bahwa ketika Soekarno-Hatta ditangkap, ditawan oleh Belanda, Yogyakarta dikuasai, kemudian Belanda Indonesia lah tamat. Kenapa? Karena pusat pemerintahan dikuasai, presiden wakil presiden lah ditawan, dikira oleh Belanda, maka tamat Indonesia. Maka orang Sumatera Barat lah menjadi alun tamat lain, masih ada Sumatera Barat. Dengan adanya pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI, maka dipilih Sumatera Barat karena memang tanah wilayah, sehingga memang minyak mama dan masyarakat dan para pemimpin menyatu dengan minyak mama, maka memang minyak mama bersama-sama di pemerintah darurat itu untuk melakukan perang gerilya kepada Belanda. Coba bayangkan pemerintahan dipimpin di hutan, mulai di Kota Tinggi sampai ke Bidang Alam di Solo Selatan sini. Tidak bisa diketahui yang tidak bisa ditangkap oleh Belanda di Sersa Penyeberangan. Pada tanggal 9 Desember sampai 8 itu Belanda langsung menurunkan pasukan berpayung untuk mencari mana dia di Sersa Penyeberangan. Pas sampai dapat tamu. Kenapa? Karena menyatunya antara pemerintah dengan rakyat. Dan di Sumatera Barat itu menyatu antara pemerintah Niniak Mama, alim ulama, Cadiak Pandai, Bunda Kano menyatu. Bahkan tidak jarang Niniak Mama adalah ulama dan Niniak Mama adalah tidak pandai, ulama tidak pandai. Tiga tali sapilin itu ada pada setiap individu di ranah Minang, menyatu. Dan itu sesuai sebenarnya jawab GBHI yang pernah canangkan dulu, manusia seutuhnya, yaitu memiliki kecerdasan intelektual,
kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, yaitu adalah ulama spiritual, intelektual adalah cendekiawan, dan kemudian emosional adalah sosial, ada istiadat, dan itu ada di ranah minat. Tepuk tangan lagi. Alhamdulillah. Ya? Jadi maksud saya itu kepemilikan tanah. Bahkan kalau kita cari Anda sedang mempelajari ini, agak mirip-mirip. Pusako tinggi, kau kan tidak bisa mudah dijual. Hanya boleh digadai. Digadai pun adalah ketika rumah gadang ketirisan, ya, main kebujuan di tanah rumah. Gadang-gadang alun ke suami. Kan itu pun hanya digadaikan, bukan dijual. Kenapa? Karena memang orang tua mau berjuang hanya untuk tanah air. Tanah itu air kan itu berjuang. Itu kehidupan. Jadi maksud saya itu Pak Rajo Padang, yang maka itulah salah satu keunggulan Sumatera. Menyatu dan kemudian sehingga Ambo bisa menyambutnya. Tidak ada Sumatera Barat, tidak ada Indonesia. Ketika Bung Karno, Bung Hatta ditawan oleh Belanda, maka walaupun PDRI-nya 207 hari, tapi itulah penyambung nyawa Indonesia. Walaupun presidennya menjakui begini. Sehingga ada sebuah buku yang ditulis oleh sejarawan, yaitu Presiden yang belum diakui. Tapi itu menunjukkan ranah minat. Keterpaduan itu makanya untuk membangun bangsa ini, untuk membangun negara ini, maka pemerintah dengan itu menyatu. Itu makanya jadi kue tiranya Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Enggak mengambil kurang lalu terpilih untuk menanamkan aspirasi rakyat. Karena memang Ambo sebagai gubernur digaji untuk itu, dibiayai oleh negara untuk itu. Kalau lalu di rumah itu banyak orang berang. Semangkonya malam tadi Ambo pukul 2, tiba di rumah dan kemudian pukul setengah 5 Ambo dah jago. Kemudian subuh itu ada bertamu di surau di balai di gubernuran itu. Nah, sampai tadi Ambo acara Menteri Ibu, Kepala BNPB Ibu, dan kemudian juga ada beberapa acara di Padang, dan kemudian baru sampai ke Siko. Jadi lalu Ambo kedua ke Tirto. Ya, jadi kalau saya itu berbahagia, nah, tolong doakan supaya memang kita sehat walafiat. Amin. Kalau kurang lalu badan sehat kita lahir. Nah, jadi kalau itu makanya, apalagi ini negara yang susah. Negara yang susah ini. Bulan Januari yang lalu Ambo diundang ke istana, kemudian Presiden meluncing, namanya kegiatan wakaf uang. Bertanya oleh Menteri, bakal di program wakaf uang, karena memang kita perlu pembiayaan yang bersumber dari rakyat. Karena pemerintah nak mampu, kalau ada ditambah aja utang berapa tujuh ya, Pak. Sama dalam doa kan ada doa tolak utang. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahril rijal. Ya Allah, berkenan Engkau menjauhkan kami dari lilit hutang. Kalau atas ini utang, maka kapal luar itu diteke urang. Nggak ada harga diri. Kan iya tuh, kamu aja orang sampai utang, di ujung sinan buat kamu mindah. Ya, ketika dimintanya utang, hilang harga diri ketika banyak utang. Betul. Nah, jadi maksud itu, ya, kita sangat setuju itu. Dan insya Allah Sumatera Barat, itu makanya awak menjadikan tanah wilayah itu bukan untuk diperjualbelikan, tapi adalah untuk dikerjasamakan. Itu yang sudah kita sampaikan, dan dulu sudah ada pada tahun 2009, yaitu bagaimana tanah wilayah itu, ya, itu dijadikan sebagai profit sharing dalam investasi. Ya, bukan sampai dijual belikan. Di Jogja itu kan tanah nggak bisa dijual juga. Ya, kemudian di Papua lagi dalam ini.
Ya, jadi hak tanah tidak berpindah. Tanah melaki daripada investor bawa, ya, tapi yang tanah itu tetap tinggal dan menjadi milik kita bersama. Itu tidak mudah karena wilayah ini dipindah tanamkan. Hanya itu pun hanya boleh dalam adat istiadat kita hanya digadaikan. Ya. Kemudian selanjutnya berbahagia, ya para hadirin semuanya. Ya, mudah-mudahan dengan silaturahim kita pada hari ini, maka nilai-nilai yang luhur di dalam kehidupan kita selama ini akan bisa kita angkatkan dan kemudian akan bisa menjadi bagian akan memperkuat kehidupan berbangsa bernegara. Amin, Ya, amin, amin. maka itu karena negara lawe banyak penduduknya, suku bangsa itu ada istiadatnya banyak-banyak, cuma kau elok mengecek. Jago-jago mengecek, kan itu yang dimiliki orang Minang, kayak Arifan. Kalau mengecek, ya Di bawah. Aduh kata mendaki, ya, aduh kata mendata, aduh kata melereh, Aduh kata ya. menurun. Nah kata mendaki bagaimana, kata mendata bagaimana, kata menurun bagaimana, melereh bagaimana? Itu adalah adab-adab. Ya, artinya laki Arifan. Nah begitu dalam hal memimpin itu perlu kearifan, tidak bisa kelamaan di awal aja. Ya. Mantap. Lama di awal tujuh dia orang, dia lama di awal sandu aja lain. Jadi makhluk itu berbahagia. Alhamdulillah dapat pemimpin pencerahan. Dan itu pula makanya masyarakat Minangkabau hadir ketika bangsa ini dalam keadaan genting. Siap. Ketika tahun 45, Presiden Soekarno nak mampu meyakinkan masyarakat belahan timur, ya, karena Mangsari urung merdeka oleh timur ingin memisahkan diri karena tidak setuju dengan Jakarta, tampil Bung Hatta tampil, sehingga 18 Agustus kembali pada Undang-Undang 45. Ini Bung Hatta, orang Minang. Kemudian yang kedua adalah PDRI tadi, ketika Bung Karno Hatta ditawan dan kemudian ranah Minang masyarakatnya membela PDRI, Mika sebagai Merdeka. RIS diberikan oleh Belanda hanya sebagai boneka saja, dan kemudian Pak Natsir tahun 50 mengajukan namanya Mosi Natsir, itu kembali pada negara kesatuan Republik Indonesia. Maka kalau itu menunjukkan kepada kita bahwa masyarakat Minang hadir dalam perjalanan bangsa ini ketika bangsa ini sulit. Kenapa? Karena orang Minang itu menyatu di mana saja. Sudah pernah kita mendengar kampung Minang, teman. Pailah ke mahkamah saja di provinsi itu ada kampung Minang. Orang Minang kok menyatu di masyarakat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itulah orang Minang. Menyatu dengan masyarakat, menyatu dengan masyarakat yang lain. Sehingga memang masyarakat mudah ya untuk bagaimana berkomunikasi dengan banyak pihak. Itu makanya orang Minang menjadi pemersatu dalam kehidupan berbangsa bernegara kita. Merdeka. Mudah-mudahan insyaallah Alhamdulillah. Hadirin dadanya, mudah-mudahan semangat yang ada pada orang tua kita kok akan dapat kita wariskan kepada generasi mendatang. Bahwasanya masyarakat Minang adalah masyarakat yang hadir ketika Indonesia ini genting, dan masyarakat Minang adalah masyarakat pemersatu dalam kehidupan berbangsa bernegara. Amin. Nah, mudah-mudahan kehadiran kita bersama pada hari ini juga dalam rangka untuk memperkuat dan memperkokoh ya nilai adat istiadat kita dan kemudian memperkokoh kehidupan berbangsa bernegara. Amin. Selamat bersilaturahim. Mohon maaf terlebih terkurang kalau ada